Syed Syekh Abdul Ghani Jilani, summa ila ruhi Syed Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani, summa ila ruhi Khalifati Syekhina wa Jubina Maulana Muhammad Hasan bin Muhtaram Bayan, summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Barimani, summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa kullihim tawwahihim bi anna Allah tawashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yuhdi darajatahum ila jannah wa yanfa'una wa yuhibbu alaina wa ala walidina wa ala ahli badatina ajma'in min harakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karim yarzuquna rahman nabiyyin wa hujjan mursalin wa husnul khatimah fi amin al-afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-9 pada menyatakan menyuruh dengan berbuat kebajikan dan mencegah menegahkan daripada berbuat yang mungkar, yakni kejahatan, dan di dalamnya 4 pasal. Pasal yang pertama pada menyatakan wajib menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada yang mungkar dan menyatakan akan kelebihannya. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa'lam annahuma min usuluddin wa bihima yahsulul gharru min bi'satihi ta'ala al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Artinya, ketahui olehmu, hai orang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat itu, bahwasanya keduanya itu atau dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada yang mungkar daripada pohon agama, dan dengan keduanya itu hasil faedah daripada membangkitkan Allah Ta'ala akan segala anbiya alaihi wassalam. Jadi 2 perkara itu menyuruh berbuat baik dan menegahkan kemungkaran, itu tujuan Allah mengutus Rasul Allah Ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan wajib keduanya itu yaitu firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada setengah daripada kamu, yaitu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyeru mereka itu kepada berbuat kebajikan dan menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, yakni kebajikan pada syarat, ma'ruf tapi sesuai dengan syariat, dan menegahkan mereka itu daripada pekerjaan yang mungkar, yakni kejahatan yang maksiat, dan mereka itulah orang yang dapat kemenangan lagi bahagia. Surah Al-Imran ayat 1. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahmatullah, ayat ini menyatakan wajib menyuruh akan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan, tetapi wajib fardu kifayah, bukan fardu ain. Arti fardu kifayah, kalau ada sudah melaksanakan amal ma'ruf dan munkar, yang lainnya selamat, sudah ada dosa. Tapi yang dikehendaki di sini, kita masing-masing menyuruh diri kita berbuat baik dan menegah diri kita berbuat munkar. Itulah ianya sebelum kita melakukan atau menyuruh orang berbuat baik atau mencegah orang berbuat jahat, maka kita itu yang paling wajib kita mengontrol diri kita masing-masing. Kita masih adakah kejahatan kita di dalam diri kita? Sudahkah kebaikan yang kita lakukan di dalam diri kita? Setelah kita, baru keluarga kita. Itu Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran.
Setelah anak istri kita, keluarga kita baru keluar, baru ke masyarakat umum. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya adalah kamu itu umat yang terlebih baik, yang dikeluarkan bagi manusia, yang menyuruh kamu dengan berbuat kebajikan dan menegahkan kamu daripada berbuat kejahatan. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ayat ini menunjukkan atas kelebihan menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan. Dan lagi beberapa ayat yang menunjukkan yang demikian itu, dan lagi beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan yang demikian itu, menyuruh berbuat baik dan menegahkan kejahatan. Dan setengah daripada riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata di dalam ia membaca khutbah, ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayata wa tu'awwilunaha ala khilafi ta'wiliha, ya ayuhan ladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla ijahtadaitum, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim may yaqdiru ala an yunkir alaihim falam yaqal illa wa yushika an ya'ummahumullahu ta'ala bi adabin min 'indi. Artinya, hai segala manusia, bahwasanya kamu membaca ayat ini, yakni ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla ijahtadaitum. Surah Al-Maidah ayat 105. Hai manusia yang percaya akan Allah Ta'ala, lazimkan perbuatan diri kamu dan tiada memberi mudarat akan kamu oleh seseorang yang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Tetapi kamu mentakwilkan ayat ini dengan makna yang menyalahi akan maknanya yang sebenar. Dan bahwasanya aku mendengar akan Rasulullah SAW Abu Bakar bersabda dengan katanya, tiada daripada kaum berbuat amal dengan maksiat, padahal ada pada mereka itu seorang yang kuasa menegur atas mereka itu, dan tiada ia menegahkan akan dia berbuat maksiat tadi, melainkan hampir bahwa diumumkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan siksanya daripadanya. Maka dapat bertahan siksanya lah. Kalau kadang memang kadang sama sekali namun nampur, kadang sama sekali namun menyuruh berbuat baik, dan masing-masing aja terserah masing-masing, maka siksanya itu umum. Dan lagi riwayat daripada Abi Sa'labah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia bertanya akan Rasulullah SAW tafsir firman Allah Ta'ala, la yadurrukum man dhalla ijahtadaitum. Maka sabda Nabi SAW, ya Aba Sa'labah, mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, fa idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'assaratan wa ijaba kulli dhi ra'yi bi ra'yi, fa 'alaika bi nafsika wa da'ankal awam, inna min wara'ikum fitanan
qata'il lailil muzlim lil mutamassiki fiha bimisli alladhi antum alaihi ajru 50 minkum. Qila bal minhum ya Rasulullah. Qala la bal minkum li'annakum tajiduna 'alal khair a'wanan wa la yajiduna 'alal khair a'wanan. Artinya, hai Abu Sa'labah, suruh olehmu dengan mengerjakan kebajikan dan tegah olehmu daripada mengerjakan yang mungkar. Maka apabila engkau lihat akan kikir yang diikuti dan hawa nafsu yang diikuti dan dunia yang dipilih dan ujub, yakni suka tiap-tiap orang yang mempunyai bicara dengan bicaranya, maka ketika itu lazimkan dirimu dan tinggalkan olehmu akan orang awam itu, karena bahwasanya di belakang kamu itu beberapa fitnah seperti potongan-potongan malam yang amat kalam, amat gelap, dan bagi orang yang berpegang di dalamnya dengan seumpama ada yang kamu pegang atasnya itu pahala 50 daripada kamu, maka sembah sahabat. Betapun sahabat apa maksudnya itu? Tetapi pahala 50 daripada mereka itu ya Rasulullah. Maka sabdanya, tidak, bahkan 50 daripada kamu, karena bahwa mendapat akan seseorang yang menolong atas menyuruh berbuat kebajikan, sedangkan mereka tiada mendapat akan seseorang yang menolong atas menyuruh berbuat kebajikan. Nah, jadi berarti di sini kada boleh tidak kita harus berupaya mencari seseorang nang kawa melaksanakan tugas inilah sekampungan ya saikum berapa. Nah, berupaya supaya ada. Mun kadada sebaikan kananya. Karena sekarang ini kan susah, banyak orang yang pintar-pintar sudah dinasihati kali. Yang Allah tadi di atas teman. Tinggalkan fitnahnya banyak yang Nabi kan. Wah salah. Sekarang ini sudah bermacam-macam masalah, bermacam-macam keyakinan. Apalagi tadi kan banyak sudah manusia ini menurutkan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, bubut dunia. Jadi sulit sudah untuk menyampaikan dakwah, menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan. Karena mereka sudah berkecimpung di dalam bubut dunia. Kayak apa lagi? Karena itu ya Rasulullah bersabda, tinggalkan mereka. Jadi di samping kita berupaya dan kita sendirilah masing-masing menjaga diri kita untuk supaya melaksanakan kebaikan dan menjauhkan kejahatan sejauh-jauhnya, dan kita seorang mengontrolnya. Sudahkah kebaikan yang kita garis sesuai dengan syariat? Itu yang paling penting. Dan lagi ditanyai orang akan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada tafsir ayat ini, maka katanya, innaha jalaisa zamanaha innaha yaumu maqbulatun walakin kad awshaka aw ya'tiya zamanuha ta'muruna bil ma'ruf wa yusna'u bikum kaza wa kaza wa taquluna fala yuqbalu minkum fahina iz alaikum anfusakum fala yadurrukum man dalla ihtadaitum. Artinya zaman ini yakni zaman sahabat dahulu itu, yaitu bukan zaman yang dikehendaki makna ayat yang tersebut itu, yaitu ayat la yadurrukum man dalla ihtadaitum. Ini zaman sahabatnya. Kalau mereka sudah mendapat petunjuk dari Allah, maka mereka tidak ada masalah.
Zaman ini lain. Karena kada kompaknya para ulama. Maka bahwa makna ayat ini makbul pada zaman sahabatnya jelas. Karena para sahabat itu kan para kawan Rasulullah. Sahabat nang mengajari Rasulullah jelas sudah kuat. Apalagi mereka sudah ijah tada itu. Tetapi belum diamalkan dengan dia. Dan tetapi sesungguhnya hampir lagi akan datang zamannya itu, yaitu kamu menyuruh dengan kebajikan, maka diperbuat dengan kamu begini-begini. Artinya kada menerima lah, macam-macam alasan tewe bila urusan ibadah macam-macam alasan. Yaitu kamu menyuruh dengan kebajikan, maka diperbuat dengan kamu begini-begini daripada kejahatan. Dan engkau berkata menyuruh berbuat kebajikan, maka tiada diterima daripada kamu. Maka ketika itu lazim atas kamu bagi dirimu sendiri, niscaya tiada memberi mudarat akan kamu oleh seseorang yang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Jadi memang sulit ini. Jadi kita hanya lagi berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Apabila kuat kita iman, insya Allah ada terpengaruh, ada terbawa, ada terbawa arus. Makanya ada salat sunat hajjul iman diajarkan untuk memperkuat iman kita, supaya kita ini jangan terpengaruh dalam kehidupan sehari-hari apapun. Jadi itu petunjuk. Kalau sudah dapat petunjuk kan nama bimbing kita nur Allah. Yakni apabila mendapat akan masa yang tiada menerima oleh seorang akan suruh berbuat kebajikan, niscaya wajib atasnya menjauh daripada bercampur dengan seseorang. Kadang awalnya ada memaknai lagi, di hubuluknya aja. Awalnya ada masih juga. Karenanya sudah 100% hatinya hubud dulu. Keyakinannya tuh kebendaan sudah. Orang-orang dahulu tuh kan pada percaya Rasulullah karena kebendaan. Memandang Rasulullah seperti memandang manusia biasa. Itu sebabnya. Kadang memandang bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Jadi dianggapnya sihir, dianggapnya dusta ucapan Rasulullah. Karena terhijab. Jadi kalau kita kadang-kadang itu memandang syariatnya lah, memandang Al-Quran kadang-kadang itu, memandang hadis kadang-kadang itu, memandang apa yang disampaikan oleh para ulama, menjur mengamalkan kadang-kadang itu. Jadi kita memandang ke atas, bagaimana Abu Bakar memandang ketika kejadian Isra Mi'raj itu. Ya Abu Bakar siapa? Karena kabar nih, nang kisah naik nih. Oh Muhammad, oh kalau itu aku pasti percaya. Kenapa? Abu Bakar kan kadang memandang nabinya, memandang yang mengutus Allah kadang mungkin berdusta. Ada pun Abu Bakar Abu lain kadang itu memandang manusia, manusia. Bahkan lebih hina dianggapnya. Kami sama kami juga jargonnya. Apa kelebihannya kan? Nah, karena pandangannya itu yang berbeda, sehingga kadang awal beriman. Ada kita orang yang beriman Islam memandangnya orang itu. Bila memandang sesuatu, kita jangan tak mandang sesuatu, harus ingat kepada Sang Pencipta supaya dia tertahan. Dan jika menerima seseorang akan yang demikian itu, maka wajib bercampur dengan manusia supaya menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan.
Tetapi adalah yang demikian itu fardu kifayah. Nang orang banyak fardu kifayah. Nang fardu ain kita awan anak istri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Rakyat kita, ya anggota kita dulu. Kita nih punya rakyat, ada anggota kita. Itu harus dijaga. Jangan sampai maksiat. Yang 7 macam. Itu dihabiskan dulu. Namun kita sholat. Nah itu nanti pindah duit. Yang supaya jangan maksiat. Dan lagi sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala la yu'adzibu al-khashata bijunubil amah hatta yura al-munkaru baina azurihim wa hum qadirun ala ayunkiru fala yunkiru. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala tiada menyiksa orang yang khas dengan sebab dosa orang yang am, hingga dia melihat akan maksiat yang mungkar antara hadapan mereka itu, padahal mereka itu kuasa bahwa menegur akan dia yang berbuat mungkar itu, maka tiada menegahkan ia akan perbuatan maksiat yang mungkar itu. Apa nih? Kalau tahu orang tadi pada supaya kalau kita ini melihat kemungkaran yang ada di awal kita dulu, nah kita itu ibaratnya dari anggota kita nih, hati kita narancak macam-macam, ya kan? Muntung kita narancak macam-macam. Itu dong kita teliti dulu, kita kontrol dulu sebelum kita mengontrol. Dan kita memang ada boleh mengontrol orang aja. Kalau pada kau mengujurangan lah, jadi nak iya nyata pun kita dulu diselamatkan. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ankabut terdapat, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa ingin berjihad, makanya berjihad untuk dirinya dulu, kaina orang lain. Karena kita ini selalu ada salah, selalu hilang. Jangan sampai merasa kita rasa ada berdosa dan kira karena merasa banyak beribadatnya itu, padahal paling salah kita itu pikiran kita. Kalau kita sudah rajin merasa kita rasa kadang-kadang nggak ada. Dan berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah, atuhlakul qaryatu wa fiha salihun? Qala na'am. Qila lima ya Rasulullah? Qala bitahawunihim wa sukutihim an ma'asillahi ta'ala. Artinya ditanya oleh orang Rasulullah SAW dengan katanya, ya Rasulullah, adakah dibinasakan satu dusun atau kampung padahal ada di dalamnya itu orang yang saleh? Maka sabda Nabi SAW, bahkan iya ya Rasulullah, biar saleh ya, wali di dalamnya itu kalau maksiat banyak tetap kena banjir itu ada kan? Kalau selama kena bertahan tuan guru kena bertahan. Adakah dibinasakan suatu dusun padahal ada di dalamnya itu orang yang saleh? Maka sabda Nabi SAW, bahkan iya. Maka sembah orang itu. Betapa ya Rasulullah? Maka sabdanya Rasulullah, dengan sebab memudahkan mereka itu dan diam mereka itu daripada menegahkan yang berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Jadi tanggung jawab lah. Orang alim itu tanggung jawab. Kalau masih kawah aja diberikan nasihat, sampaikan aja.
bertahan kanannya kena musibah. Mudahan kita jangan sampai ke sini banjir kan. Memang dia khutbah tadi semua apa yang terjadi sudah tulisannya kan. Khutbah tadi adalah sedikit apapun terus ada catatannya. Tahun anu, bulan anu, tik anu, giliran anu, banjir misalnya lah. Itu kan kembali kita. Memang itu bagian ujian kita. Kadang-kadang kebetulan itu ada. Sudah tertulis semuanya. Cuma kita berikhtiar, ya kan? Kalau tak banjir di tinggi rumah, dia ditinggi sebagian. Apa sudah itu giliran. Dan berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu uziba ahlu qaryah fiha 18 alfan amaluhum amalul anbiya. Qalu ya Rasulullah kaifa dzalik? Qala lam yakunu yaqdabuna lillahi wa la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Sabda Rasulullah SAW, disiksa oleh Allah Ta'ala akan dusun atau kampung yang di dalamnya itu di 18.000, padahal amal mereka itu seperti amal anbiya. Apa namanya? Allah pada wali lah. Amal anbiya kayak amal nabi-nabi, tapi nabi-nabi dahulu lah. Nabi-nabi Yahudi apa Israel itu sama dengan ulama kita. Kedudukan nabi-nabi itu sama dengan ulama di zaman Rasul. Makanya orang Yahudi itu ada 70 bunuh nabinya. Nah, termasuk yang dibunuh buahnya ini Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria itu Nabi Yahya itu dibantai buahnya. Nabi Isa jangan ada lari yang Allah. Nah, cuma disarofakan benarnya nambah saya itu Nabi Isa. Buahnya kan satu tahun membunuh Nabi. Ada kitab ini kan membunuh ajarannya. Aktivitasnya dibunuh. Ya kan? Diberi akan dimahami oleh kita. Ada kabar lagi aktivitas. Kalian. Maka sembah sahabat, ya Rasulullah, betapa yang demikian itu umat masa kita satu tahun. Amalan sudah kayak amalan Nabi ya, masih kena ya lagi lah. Maka sabdanya Nabi, sebab tiada ada mereka itu marah karena Allah Ta'ala, dan tiada menyuruh mereka itu dengan berbuat kebajikan, dan tiada menegah mereka itu daripada orang yang berbuat maksiat yang mungkar. Nah, itu sebabnya barangkali di diri masing-masing itu ada kemungkaran. Kelihatan jahirnya apa ibadah, tapi masih ada penyakit-penyakit batin. Hiri, dengki, ujub, macam-macam. Dan setengah daripada kelebihan menyuruh berbuat dengan kebajikan dan menegah daripada berbuat kejahatan itu, yaitu kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, hal min jihadin ghairi qitalil musyrikin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am ya Abu Bakar, inna lillahi ta'ala mujahidina fil ardi abdalun minas syuhada'i ahya'un marzuqun yamsuna 'alal ardi yubahillahu bihim malaikata as-sama'i wa tazayyana lahumul jannatu kama tazayyanat Ummu Salamah radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wa man hum? Qala humul amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wal muhibbuna fillah wal muqiduna fillah. Qala walladzi nafsi biyadihi innal abda minhum la yakunu fil ghurfati fawqal ghurfat
fauqa ghurafi asyhada lil ghurfati minha salasmi'ati alfi babin minha al-yaqut wal jumrud al-akhdar ala kulli babin nur wa anna ar-rajuli minhum la yuzawwaju bi salasmi'ati alfi hawra qasirat at-tarfi ainin kullama iltafata ila wahidatin minhunna fanazara ilaiha taqulu lahu atazkuru yawma kaza wa kaza amarta bil ma'ruf wa nahaita 'anil munkar wa kullama iltafata ila wahidatin minhunna zakarat maqaman amarat bihi bi ma'rufin wa nahaa 'anil munkar. Ini upahnya orang-orang nyuruh berbuat baik dan menegah kemungkaran. Artinya berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, adakah daripada orang yang perang sabil yang lain daripada membunuh orang kafir yang musyrik? Maka sabda Rasulullah SAW, bahkan ada ya Rasulullah, maka usah bakalah itu ada kalian yang menimbang itu. Wahai Abu Bakar, bahwasanya adalah bagi Allah Ta'ala mujahidin, yakni orang yang berperang sabil di bumi yang terlebih abdal daripada orang yang mati syahid perang sabil dengan kafir, padahal mereka itu hidup dan diberi rezeki akan dia dan berjalan di atas bumi, padahal menegah memegah apa? Ya, Allah memegahkan kepada para malaikat. Nah, artinya menginformasikan nama malaikat ini lah. Dan berjalan di atas bumi padahal memegah Allah Ta'ala dengan mereka itu akan malaikatnya. Artinya memandangkan Allah Ta'ala ini malaikat ini hamba-hamba pun yang mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar. Akan malaikat yang di langit dan berhias bagi mereka itu surga seperti berhias Ummu Salamah bagi Rasulullah SAW. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Maka sabda Nabi SAW, mereka itulah orang yang menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan, dan memeliharakan mereka itu akan segala had hukum Allah Ta'ala. Dia menjaga segala had hukum-hukum syarat Allah Ta'ala, dan kasih-kasihan mereka itu dengan orang yang mukmin karena Allah Ta'ala, dan benci mereka itu akan orang yang berbuat maksiat karena Allah Ta'ala. Jadi syaratnya yang menyuruh berbuat baik ini karena Allah, marah pun karena Allah. Nah ini yang harus kita pahami ya lah. Jadi kita menyuruh orang itu bukan karena kelebihan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi kita kalau menyuruh itu karena ilmu Allah juga kita. Kita kalau berucap macam-macam menyuruh itu karena Allah juga, ada perasaan kita. Itu karena menyuruh berbuat baik kepada orang, sehingga orang berbuat baik. Jadi kada hasil kita ada. Jangan merasa kita. Supaya yang kedua, kemudian kita berbuat menegah marah. Dan benci mereka itu akan orang yang berbuat maksiat karena Allah. Kita marah dengan orang bermaksiat karena perbuatan itu memang perbuatan yang dilarang Allah. Kita menggunakan kudrat kita itu dari Allah. Marah itu bukan dari nafsu kita, lah. Tapi kita memang disuruh dan yang dipakai juga kudrat dan iradat Allah. Nah itu marah karena Allah tadi. Sayang karena Allah, itu maksudnya. Jangan merasa kita.
Maka sabda Nabi SAW, demi Tuhan yang menjadikan diriku dengan tangan kudratnya. Nah, ya Allah, dengan kekuasaan Allah, bahwasanya seseorang hamba Allah daripada mereka itu ada yang duduk di dalam mahligai, di atas beberapa mahligai, di atas mahligai syuhada. Hanya pemberian Allah nanti di akhirat ada mahligai. Di situ ada orang-orang syuhada yang duduk di mahligai itu. Dan bagi tiap-tiap satu mahligai daripadanya 300.000 pintu daripada yakut, yakni permata merah, dan jamrud, yakni permata yang hijau. Di atas tiap-tiap pintu itu nur, dan bahwasanya seorang laki-laki daripada mereka itu diberi istri dengan 300.000 bidadari. Ayo, sangguplah. Ya tak sanggup kada kita lagi di sana. Nah. Yang amat elok rupanya. Maka tiap-tiap berpaling laki-laki itu nang amal ma'ruf nahi mungkar tadi, nang karena Allah tadi, kepada tiap-tiap satu daripadanya bidadari itu, dan melihat ia kepadanya, maka berkata bidadari itu baginya, adakah engkau ingat pada hari begini-begini, padahal engkau menyuruh dengan berbuat kebajikan. Ujar bidadari, ikam ini jadi bertahun aku, ya ikam karena dulu menyuruh berbuat baik dan menegah berbuat mungkar. Dan engkau menegahkan daripada berbuat kejahatan. Dan tiap-tiap berpaling pula laki-laki itu kepada tiap-tiap satu daripada bidadari, maka menyebut ia baginya akan tiap-tiap tempat yang menyuruh ia di dalamnya dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan itu, dengan katanya, adakah engkau ingat pada tempat begini-begini engkau menyuruh berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan. Demikianlah adanya. Jadi bidadarimu dikaya mengingatkan, jadi kami bisa hasilnya karena kami mau kabuli dulu benar-benar menyuruh berbuat baik karena Allah, benci dengan maksiat karena Allah. Jadi karena Allah itu karena bulan dan iradanya yang ada di awal kita atau di gunung kita, nah itu berlaku bukan kita maksudnya. Ya bila merasa kita orang tuh pada masih sari kita. Itu biasanya kayak itu. Lalu ada juga rasa sentimen bila orang tuh pada masih. Bila kita merasa kita, karena kita hasil itu Allah. Kita menyampaikan aja wa alaikal balagh kata Allah wa Rasulullah pada. Ikam tuh menyampaikan aja hasil itu aku ya Ta'ala. Nah, supaya kita jangan tersinggung. Kita baik-baik iman sampai takwa wala, namanya orang berbuat baik, hitungannya mulai maksiat dalam dakwah. Karena kalau dipaksa, la ikraha fiddin, Allah sudah mendapat. Nang dipaksa tuh awak kita, awan anak istri kita itu nang wajib dipaksa. Anggota kita paksa untuk lurus jalannya menuju Allah. Orang lain kita cukup menyampaikan kan. Ada wajib kita harus berhasil. Kita sudah sampaikan, selesai sudah. Anak saja, istri saja kalau sudah sampaikan kan lepas sudah. Yang ada mas. Kita menjawabnya. Dan setengah daripadanya kata Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ayu syuhada akramu Allah? Qala rajulun qama ala walin jairin fa amarahu bil ma'ruf wa nahahu 'anil munkar faqatalahu fa in lam yaqtulhu fa innal qalama la yajri 'alaika ba'da jarika wa in 'asha ma 'asha. Aku berkata ya Rasulullah, apa syuhada yang terlebih mulia kepada Allah Ta'ala? Maka sabda Rasulullah SAW, yaitu laki-laki yang berdiri kepada raja yang zalim, maka menyuruh ia akan dia raja yang zalim tadi dengan berbuat kebajikan
dan menegahkan ia akan dia raja zalim tadi daripada berbuat kejahatan. Maka membunuh raja itu akan dia, maka yaitulah terlebih mulia syuhada kepada Allah Ta'ala. Jadi dibunuh itulah. Kada perlu heran kita ulama namun dibunuh. Inya sudah ada itu artinya gurisannya lah karena yang paling abdadannya lillahi ta'ala. Kada karena apa-apa, sebujur menegakkan perintah. Maka jika tiada membunuh raja itu akan dia, maka bahwasanya kalam malaikat kiraman katibin itu tiada berlaku menyurati atau menulis atas kejahatan yang kemudian daripada itu. Dan jikalau hidup ya selama hidupnya sekalipun. Artinya orangnya tadi nak ada dibunuh oleh raja, lalu yang terjadi maksiat, maka kalam kalian kiraman katibin itu ada menulis lagi. Karena yang tadi sudah berjihad di hadapan raja Nazar zalim, ada membunuh padanya. Nah itu luar biasa amal ma'ruf nahi munkar. Nahi kritik itu luar biasa. Kan amal ma'ruf nahi munkar begitu. Orangnya aja nak kalau itu, orangnya sudah ditulis juga lah. Ditulis juga Allah sudah. Jadi kadang kalau kita baca, tapi ulama banyak yang lain itu, ya terlalu keras. Nah keras itu jangan berhasil ya. Jadi sudah itu aturannya. Ada yang lemah, ada yang keras, itu aturan Allah. Jadi tadi sampaikan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita baca tentang amal ma'ruf nahi munkar, yang ianya adalah masing-masing kita memperhatikan apa kekurangan diri kita masing-masing dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah keberkataan sehingga apa yang kita baca menjadi kebutuhan kita, sehingga kita dapat mendapatkan taufik dan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita dan dosa-dosa kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa guru kita, dan dosa orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qina min Allahumma ja'alna ya Allah min ibadika al-mukhlasin, min ibadika asy-syakirin, min ibadika as-sabirin.